Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, dan kali ini masih seputar Arkas tahap 2 tahun 2025. Yang mana kali ini ada teman kita yang bertanya soal sebentar. Jika penarikannya setiap bulan setelah pencairan dari bank, gimana cara laporan penarikannya di BKU ya? Ini maksudnya di BKU dikarenakan dia bertanya di video yang membahas soal realisasi BKU seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama dengan apa yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai tentunya, dan silahkan seperti biasa untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe lebih dahulu ya, agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesetia. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian, karena ini mungkin bisa mewakili banyak operator Arkas di seluruh Indonesia khususnya, yang mana pertanyaannya adalah terkait bagaimana caranya kita membuat laporan di BKU, terutama dalam hal laporan penarikan tunai dari bank jika seandainya penarikan tunainya itu tidak langsung semuanya. Maksudnya adalah jika seandainya dana tahap 2-nya itu mendapatkan 4,5 juta rupiah, nah yang 4,5 juta ini dia tarik itu berdasarkan kebutuhan anggaran di setiap bulannya, tidak langsung ditarik tunai semuanya. Nah, ini caranya pada dasarnya hampir sama seperti biasanya, dimana silahkan Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing. Dan di sini kita masuk ke bagian penata usahaan ya. Nah, kemudian anggaplah di sini misalkan kita melakukan penarikan tunainya itu di bulan Agustus, dikarenakan di sini kita dana tahap 2-nya cair di Agustus per tanggal 15 Agustus. Ya, dan di sini untuk penarikan tunainya juga ini cukup mudah sebagaimana yang pernah kita bahas juga, yaitu kita langsung klik tombol tarik tunai di sini. Kemudian yang pasti harus teman-teman sekalian pastikan atau perhatikan adalah dalam penentuan tanggal di saat kita melakukan penarikan tunai di aplikasi Arkasnya. Jadi ini adalah poin pentingnya, yaitu kita harus pastikan bahwa tanggal yang kita inputkan di BKU bulan Agustus misalnya itu harus sesuai dengan tanggal penarikan cash dari bank. Jadi kalau misalkan penarikannya itu dilakukan di tanggal 15 misalnya ya. Nah, di sini pastikan juga selain tanggal itu nominalnya juga harus sama dengan nominal yang kita tarik tunai. Jika seandainya misalkan di bulan Agustus ini kita hanya perlu anggaran untuk bisa merealisasikan semua perencanaan Agustus itu, ternyata setelah kita cek hanya perlu anggaran sekitar Rp750.000. Maka anggaplah di sini kita misalkan melakukan tarik tunai dari banknya itu Rp750.000. Jadi kita inputkan di sini Rp750.000. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian ini setelah kita melakukan penarikan tunai di Agustus, maka kita ikuti selanjutnya dengan penginputan pembelanjaan apa saja yang Bapak Ibu sekalian lakukan yang menggunakan dana yang sudah Bapak Ibu sekalian tarik tunai tersebut. Ya, jadi yang Rp750.000 ini sudah dibelanjakan apa saja, dan tentu di sini kita sarankan untuk penginputannya itu dimulai dari tanggal yang paling terkecil saja, atau dari tanggal yang paling terkecil dulu ya, maksudnya seperti itu. Jadi nanti sebelum kita melakukan proses pelaporan, terutama kalau misalkan pembelanjaan tersebut dilakukan tidak bersamaan, misalkan dalam Agustus ini ada 10 perencanaan pembelanjaan, mulai dari pembelian pensil, pembelian buku, pembelian apapun itu, penghapus dan lain-lain ya, misalkan dilakukan di tanggal yang berbeda, misalkan tanggal 16-nya itu membeli penghapus, tanggal 17-nya membeli misalkan papan tulis atau apalah ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian dicatat dulu mulai dari tanggal yang paling terkecil, supaya nanti hasil penginputan pelaporannya itu bisa berurutan untuk ID-nya. Ya, karena kita pun pernah bahas juga bahwa jika seandainya ingin ID ini berurutan, maka kita harus menginput mulai dari tanggal yang paling terkecil dulu.
Seperti itu ya. Kemudian berikutnya anggaplah misalkan di sini kita sudah menginput semua pembelanjaan yang ada di perencanaan bulan Agustus sampai misalkan saldonya itu habis. Tapi kalau habis kayaknya nggak mungkin ya, pasti akan ada sisa atau justru mungkin bisa saja sebaliknya, karena yang namanya perencanaan dengan proses realisasi anggaran tentu tidak akan sama persis. Karena di perencanaan kita tentu menentukan anggaran itu kadang di bulan tersebut saat pembuatan perencanaan harganya lebih murah, atau mungkin justru sekarang di saat realisasi anggaran malah anggaran tersebut atau harga barang tersebut menjadi naik atau mungkin menjadi lebih murah. Maka di sini tentu untuk sisa saldo pasti akan ada seperti itu. Nah, anggaplah kita misalkan sudah menginput semuanya, ada 10 perencanaan pembelanjaan dan kita sudah belanjakan semua, kita sudah realisasikan semuanya, maka kita langsung tutup BKU. Seperti biasa tutup BKU ya. Nah, anggaplah misalkan ini adalah BKU yang sudah kita tutup tadi. Ya, karena kan kita September tidak bisa kita buka ya. Nah, kemudian selanjutnya anggaplah ini adalah bulan September. Ini September. Kita buka lagi Septembernya. Kemudian kita tarik tunai lagi. Nah, ini pun sama. Di bulan September tersebut Bapak Ibu sekalian melakukan penarikan tanggal berapa? Seperti itu ya. Karena yang pasti selagi masih ada dana atau saldo non tunai di sini, maka kita bisa melakukan penarikan tunai supaya nanti dari yang awalnya non tunai menjadi tunai. Seperti itu. Jadi kita langsung tarik tunai lagi, kemudian masukkan tanggalnya, misalkan bulan September itu tanggalnya tanggal berapa? Kita melakukan penarikan tunai dari banknya, misalkan tanggal 4 September ya. Kemudian kita masukkan lagi nominal penarikannya itu berapa. Oh sebentar, ini kosong dikarenakan tanggal pencairan tahap 2-nya masuk rekening itu tanggal 8. Berarti di sini ya paling tidak kita harus di atasnya, tanggal 18 misalkan ya. 18 September anggaplah seperti itu ya. Nah, di sini ada saldo yang bisa kita tarik dan di sini kita masukkan nominal penarikan sesuai dengan apa atau sesuai dengan besaran yang Bapak Ibu sekalian tarik dari bank. Misalkan di bulan September itu narik Rp500.000. Rp500.000. Oke. Kita simpan lagi. Maka di sini akan muncul lagi tarik tunai dan seterusnya sampai saldo non tunai ini habis, baru nanti kita tidak bisa melakukan penarikan tunai di aplikasi Arkasnya. Seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan tadi kurang lebih jawabannya adalah demikian, dimana jika seandainya penarikan setiap bulan itu setelah pencairan dari bank, gimana cara pelaporannya? Tentu di sini untuk pelaporannya pun silakan Bapak Ibu sekalian lakukan penarikan tunai dulu sesuai dengan tanggal yang dilakukan dengan nominal yang sesuai juga. Kemudian nanti setelah melakukan penarikan tunai baru kita dilanjut dengan penginputan pembelanjaan apa saja yang sudah dilakukan, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nurasmah ya. Dan kalau misalkan ada pembahasan kita yang kurang jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini, dan nanti kalau misalkan perlu kita bahas secara lebih lanjut di video berikutnya, maka kita akan bikinkan penjelasan di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di sering kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.